Proses penyerapan molekul di permukaan padat. Nah, tentunya ini tadi ya. Artinya ini jika sudah Anda dapatkan ilmu ini, artinya sebelumnya di mata kuliah sebelumnya tentunya ini kita sudah tahu. Kemudian pertukaran ion, biasanya adsorpsi itu akan bergandengan tangan dengan pertukaran ion, yaitu substitusi atau tukar-menukar ion biasanya adalah dari larutan dengan ion yang terikat pada padatan yang dalam hal ini resin. Ya, tentunya ini yang digunakan adalah di larutan dan juga pada padatan yang berupa resin, yang merupakan polimer yang bermuatan listrik. Ya. Aplikasi di industri tentunya seperti pengolahan air, pemurnian gas, pemisahan bahan kimia akan sangat terkenal. Dan sekarang tentunya kita lihat ada beberapa baterai yang menggunakan membran pertukaran ion. Jadi sebagai diafragmanya itu menggunakan membran yang mampu dia melewatkan ion-ion tertentu saja negatif. Nah, tentunya prinsip kerjanya adsorpsi adalah molekul target itu menempel pada permukaan adsorben. Permasalahannya bagaimana menempelnya kan itu. Penempelan ini tentunya berkaitan dengan gaya tarik menarik antar molekuler. Paling lemah adalah gaya van der Waals. Kemudian kalau memang diikuti ada suatu efek muatan listrik, maka elektrostatik itu akan kuat sekali. Nah, jenis adsorben tentunya sangat terkenal, bahkan Anda juga pasti tahu adalah karbon aktif. Kemudian zeolit ya. Zeolit itu orang menyebutnya adalah material dewa. Material dewa dikarenakan dia bisa digunakan dimodifikasi untuk menghasilkan suatu zat-zat lain, fungsinya maksudnya, sehingga kita bisa memanfaatkan zeolit itu dalam hal katalisis. Kemudian silika gel atau gel silakan lah ya. Itu adalah pada dasarnya yaitu menggunakan dalam silikat yang nanti diproses dan akhirnya kita dapatkan butiran-butiran yang nanti bisa menyerap air. Aplikasi seperti pengolahan air, pemurnian gas, dan pengendalian polusi tentunya menggunakan adsorpsi ini. Baik, sedikit mengenai physical properties adsorben. Ini saya ambilkan dari Wallace ini ya, sehingga saya. Silakan Anda lihat ini ya. Chemical process equipment ya. Activated carbon misalnya. Itu kita lihat ukuran mass-nya, kemudian efektif diameter, density-nya, kemudian external weight fraction, ada external surface ya, square feet-nya, specific heat, reactivation temperature, dan contohnya ini. Reactivation berarti kita pas regenerasi itu dipanaskan tentunya. Ini activated carbon sampai 1000 derajat Fahrenheit. Ya, kira-kira 500-an derajat lah, 500-600 derajat. Silika gel sekitar 250 sampai 450 Fahrenheit ya, kira-kira 200-an derajat. Activated alumina. Nah, sebetulnya yang namanya zeolit tadi juga sebetulnya ada aluminanya juga sebetulnya dia, ada silika alumina. Ya, segitu. Kemudian molekular shift itu pada dasarnya juga zeolit juga. Ya. Ini ada yang bentuk pelet, ada yang bentuk granul, dan ada bentuk spheroid atau berbentuk bola. Kemudian ini contoh nih, data molecular shift. Ada yang A, ada X, ada Y. Silikat, morganit, ZSM5, dan seterusnya lah. Organik formnya natrium, kalsium, kalium, dan seterusnya. Kemudian formula of typical unit cell. Formulanya aneh-aneh begini, biasanya kalau dalam bentuk ini, dalam bentuk senyawasnya yang non-stoichiometris. Windows-nya, kemudian efektif channel diameter, kemudian application-nya. Tentunya kita tinggal melihat aplikasi di sini, sehingga kita bisa memanfaatkan bagaimana adsorpsi digunakan dalam pemisahan. Ini typical properties dari union carbide untuk PX, molecular shift, kita lihat dari tipe 3A, 4A, dan seterusnya. Ini contoh-contoh saja ya. Kemudian ada yang 5A, ini sangat terkenal 5A ini. Dulu waktu saya penelitian itu pakai molecular shift 5A ini ya. Ini molekul dengan efektif diameter sekian, ya, termasuk untuk ini bangsa alkohol dan juga hidrokarbon. Ya. Jadi pada dasarnya adsorpsi itu memanfaatkan apa yang namanya pori di dalam molekuler di dalam
adsorben tadi. Jadi adsorbennya itu adalah berupa suatu padatan yang biasanya resin atau bisa juga dengan menggunakan zeolit tadi atau di sintesis jadi molekular shift. Kenapa disebut molekular shift? Karena dia menyaring molekuler. Nah, di dalam adsorpsi ini ada peristiwa bahwa tidak selalu molekul yang kecil itu lolos dan yang gede itu tertahan. Belum tentu. Karena di situ ada efek kalau tidak berdasarkan elektrostatik, bisa juga berdasarkan bentuk molekul. Jadi meskipun kecil, tapi bentuk molekulnya ternyata pas gitu, dengan lubang istilahnya itu, sehingga dia nggak lolos. Sementara yang lain bisa lolos atau terserap di situ. Nah, ini contoh pembuatan adsorben. Hanya sekedar tahu saja, ini saya ambilkan dari Wallace. Ada sodium aluminat, ada sodium silikat campur. Kemudian di sini ada dipanaskan, ada crystallization tank, ada selari di sini, jadi ada kristal-kristalnya. Kemudian dicuci dengan air, ada filter, sehingga kristalnya akan menyendiri. Ada zeolit kristal. Nah, ini. Dari zeolit kristal, di sini ada Withofer, ada tambah kalsium zeolit, ada clay binder, dan sebagainya. Kemudian Max Miller, dan seterusnya, palette extruder, kemudian rotary dryer, screen, rotary kiln, dan akhirnya kita dapatkan activated shift pellet. Memang cukup rumit sebetulnya pembuatannya. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya katalis merah putih yang diciptakan para Prof. Subagio dari ITB itu, yang dikenal di dalam pembuatan biodiesel. Proses pembuatan biodiesel dikatalisis padat dengan menggunakan katalis merah putih. Ini seperti ini prinsipnya ya. Yang jelas katalisis memang sangat unik karena beda sedikit saja itu nanti bisa beda sekali ini ya pengaruhnya. Kemudian kita lihat di sini, ini yang proses for reactivation of bone char ya, charcoal, spent char dan seterusnya. Ini dari ini ya, cooling cost dust. Kemudian ini adalah silica gel by BASF proses ya. Kita ada water glass atau ini water glass ya, kaca air yang itu silikat sebetulnya. Sulfuric acid campur di sini, ada mixing nozzle nyampur jadi satu, nyembur di sini spray, dan akhirnya ada wash water ya. Hydrogel ya, kita lihat di sini ya. Ya, ini pada dasarnya pembuatan yang secara sekilas perlu kita ketahui, kita nggak usah tahu detail betul nggak apa-apa, tapi prinsipnya adalah bahwa orang teknik kimia minimal ya tahu bayangan bagaimana suatu adsorben itu dibuat. Nah, baik, sekarang peralatan absorpsi tentunya sesuai dengan judul kuliah ini adalah peralatan desain tabung berisi adsorben untuk aliran cairan atau gas tentunya. Biasanya pakai diagram alir proses dengan memperlihatkan aliran cairan atau gas melalui media adsorben. Dan tentunya selalu karena ini adalah melibatkan padatan yang diam, pasti lama-lama padatan itu akan jenuh dengan adsorbatnya. Oleh sebab itu, maka perlu regenerasi adsorben. Bagaimana caranya? Ya tentunya penggantian, kemudian bersihkan setelah jenuh. Mengenai regenerasinya tergantung adsorbennya. Ada yang dengan menggunakan panas, ada yang menggunakan pressure swing atau perubahan tekanan, dan seterusnya lah. Itu nanti kita lihat ini ya. Nah, kemudian contoh ini various material choices. Ini stainless steel. Nah, tentunya kalau stainless steel kita tahu bahwa ini pasti tahan karat gitu ya. Ada polipropilin, nah ini ada yang bentuk seperti ini, kemudian ada yang glass reinforced, jadi diperkuat ya glass. Kemudian ada yang dengan karbon steel. Ya, ini beberapa material yang digunakan pada peralatan adsorpsi. Mana yang diperoleh tergantung pada bagaimana tingkat korosivitas material di lingkungan itu. Kalau memang butuh yang tahan karat, silakan gunakan yang memang dia tidak bisa berkarat seperti polipropilin atau glass reinforced atau stainless steel paling tidak. Karbon steel jangan. Tapi kalau ternyata di daerah atau di dalam lingkungan yang ternyata tidak korosif, silakan gunakan karbon steel karena murah meriah. Nah, ini contoh struktur atau secara garis besar skemanya. Jadi di sini ada adsorbennya. Nah, di sini ada adsorbennya, ditumpuk di sini. Kemudian pasti ada screen. Nah, ini hanya untuk buat nyaring aja. Kemudian di sini ada screen juga.
Nah, ini kita lihat di sini, ini ada aliran regeneration fluid, artinya fluida yang digunakan untuk regenerasi. Bisa gas, bisa cair, tergantung itu apa ya. Gas panas untuk meregenerasi silika gel misalnya. Feed masuk di sini, kalau cairan ya, bisa dari bawah dari atas, terserah, nanti perhatikan ininya, alirannya ini masuk ke sini dan akhirnya turun dan akhirnya keluar. Ya, diharapkan tentunya dia akan mengabsorb berbagai macam solute yang berada di feed atau adsorbentnya. Ini yang bentuk horizontal, kadang-kadang kita bentuk horizontal juga ini ya, kolom horizontal begini. Ya, ini kita lihat, ini vapor gas mixture in masuk di sini. Ini ada screen biar untuk menahan, biar mungkin ada kotoran segala macam. Ya, kemudian dia akan sini ada absorbennya, dan akhirnya dia masuk dan akhirnya keluar gas out ya. Ya, ini bentuk yang horizontal ya. Silakan vertikal atau horizontal. Tentunya kapan digunakan ya tergantung. Kalau begini, peralatan tuh kalau horizontal atau vertikal itu tidak langsung mati secara teknis, harus enggak sih. Pertimbangannya banyak, ujungnya ekonomi nanti. Mana yang paling ekonomis dengan hasil yang memang memenuhi syarat, kemudian pemeliharaan mudah, tempatnya memang mencukupi gitu loh ya. Nah, sekarang kita lihat support for adsorbent beds. Kita lihat di sini di bednya ada supportnya seperti ini, ada grid support seperti ini ya, tentunya ada jaringannya, tentunya Anda tahu lah. Nah, ini ya. Ini yang bentuknya ini perforated bisa juga begini. Ya, karena adsorben itu kadang-kala kecil banget gitu ya. Yang kalau nggak hati-hati nanti lolos nanti dari lubang-lubang itu. Jadi harus pas betul. Ya, ini common type of flat screen support. Yang kanan itu adalah conical types of supports suited for frequent removal of adsorbent ya. Sampilkan dari Wallace 1988. Kemudian profil konsentrasi. Nah, ini kalau di dalam OTK sudah dapat pasti Anda. OTK 3 ya. Ada profil konsentrasi seperti ini. Jadi lama-lama ada daerah di mana jenuh semua ini. Nah, ada satu saat di mana kondisi seperti ini. Jadi ini pas pada saat keluar itu masih ini, pas masih tepat dia mulai jenuh sini. Baru dia naik. Nah, tentunya kita sudah kenal adanya break point di sini kan. Istilahnya pada saat dia mulai sebagian jenuh. Nah, kemudian ada mass transversion atau MTZ. Ya, ini ya. Kemudian panjangnya yang tidak digunakan LUB dan juga stoichiometric front dan profile of event concentration after breakthrough. Ini tentunya saya peroleh pada OTK 3. Ya, saya tidak membahas lagi, nanti double nanti ya. Artinya prinsipnya adalah bahwa pada saat terjadi adsorpsi itu nanti unggun akan mengalami kejenuhan. Jenuh terus begitu. Nah, sekarang kita mulai regenerasinya bagaimana. Yang pertama temperature swing cycle. Artinya regenerasi dilakukan yaitu dengan cara suhu tinggi, yaitu dengan perubahan suhu. Ingat bahwa pada saat suhu tinggi itu berarti mengabsorpsi kurang bagus atau lepas, sementara suhu dingin itu akan mengabsorb dengan baik. Nah, sebelah kiri kita lihat ini absorption. Kemudian ini adalah regeneration, yaitu dengan pemanasan. Dan alirannya biasanya adalah berlawanan dengan arah absorpsinya pada regenerasi. Nah, ini kita lihat gambaran absorbat partial pressure di situ ya, ada P1, P2, T1, T2 ya. Nah, kemudian ada pressure swing cycle. Nah, ini yang terkenal. Mungkin Anda kalau sering ke SPBU itu ada tambal ban atau gas itu yang nitrogen. Itu menggunakan pressure swing cycle itu atau pressure swing adsorption. Absorpsi dengan ini pertukaran tekanan. Kita lihat di sini. Ini ada feed, kemudian naik masuk dan akhirnya di sini akan terserap bagian yang ini. Di sini akan bersih gasnya. Kalau di dalam ini di SPBU itu yang diserap adalah oksigennya, yang lolos adalah nitrogen. Banyak yang jual ini di Tokopedia juga ada yang jual adsorbennya. Kalau sudah jenuh, artinya nitrogen sudah akhirnya terkotori dengan oksigen lagi, maka masuklah ada feed partial pressure P2. Nah, di sini jadi ada kayak digembos jadinya. Jadi di sini tekanannya
tinggi, di sini tekanannya rendah. Akibat tekanannya rendah, maka oksigen yang tadi dipegang oleh adsorben itu terlepas jadinya. Jadi jika T turun, absorpsi lebih baik, P naik, absorpsi juga lebih baik. Nah, di sini kita dapatkan yaitu oksigen akan lepas dari adsorben, sehingga kita mulai lagi untuk menyerap oksigen lagi untuk membersihkan dari nitrogen misalnya. Ini Fischer-Tropsch cycle, sangat terkenal di SPBU. Kemudian ada lagi Enert-Burst cycle. Nah, kalau ini menggunakan gas Enert disembur dengan suatu gas yang pada dasarnya gas itu bersih istilahnya. Ya, istilahnya inilah dibuang gitu ya. Jadi pada dasarnya mirip dengan Fischer-Tropsch, tapi di sini adalah kita menggunakan Enert-Burst cycle, yaitu dengan gas yang bersih. Nah, kemudian pertukaran ion sekarang. Ya, tentunya prinsipnya bagaimana? Saya yakin Anda sudah dapat mengenai pertukaran ion di mata kuliah lain. Pada prinsipnya, ion dalam larutan dengan ion dalam resin akan saling tukar-menukar. Jadi ada satu larutan misalkan atau cairan plus B itu solid, maka akan ada A solid nempel maksudnya dan B solution. Dan ada pertukaran ion A yang tadinya di dalam larut berubah menjadi nempel di padatan. Nah, kita lihat di sini. Nih, kira-kira begini. Tentunya karena keseimbangan, pasti ada konstanta keseimbangan yang Anda kenal itu. Nah, kalau kita lihat penduduknya seperti itu. Tentunya pertukaran ion jangan terkenal ada resin, kation, dan anion. Resin khusus untuk menangkap ion positif dan negatif. Ini tentunya terkenal pada pengolahan air. Apalagi Anda di bidang teknologi produksi bersih, pasti banyak sekali berhubungan dengan pengolahan air. Aplikasi, misalkan pemurnian air, pengolahan limbah, dan pemisahan ion. Nah, kolom pertukaran ion tentunya tabung berisi resin untuk aliran air. Kemudian ada garam alir dan regenerasi resin. Nah, regenerasi tentunya ini bisa menggunakan bahan kimia, biasanya adalah kalau enggak ini HCl, NaOH, silakan ini. Nah, kita lihat contoh fixed bed ion exchange vessel seperti ini, gambaran secara teknis. Ini, jadi ini tampilkan dari Wallace, typical design of water softener, showing bed support distributor and effluent collector. Yang B di sini vessel dengan radial type distributor dan kolektor tentunya. Nah, tentunya fixed bed itu ada yang mixed bed, ini sangat terkenal untuk pengolahan air, di mana biasanya menggunakan mixed bed sekarang. Dia terdiri dari dua bagian, yaitu strong acid dan strong base. Atas yang strong acid dan bawah strong base-nya. Kalau ini dibuat dua bed, maka begini, strong acid dan strong base. Nah, ini kita lihat yang jenis ini, sistem dengan degasifier. Ini weak acid, strong acid, degasifier. Kemudian weak base, strong base, mixed bed. Ya, silakan mana yang paling ekonomis dalam hal pengolahan air. Memang biasanya di antara sekian banyak, itu banyak sekali sekarang plan itu menggunakan yang mixed bed. Ya. Ada resin penukar kation dan resin penukar anion. Awas hati-hati jangan ketukar tempatnya ya. Saya yakin Anda sudah sangat paham mengenai resin penukar ion ini. Nah, ini. Nah, tentunya sekarang perbandingan antara kinerja dan pemilihan proses adalah absorpsi terhadap atau versus pertukaran ion. Tentunya bergantung pada jenis zat yang dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan mana yang paling baik. Kita harus bertanya, memang mau memisahkan apa gitu ya. Kalau ternyata terjadi memang harus menukar ion, ya harus gunakan pertukaran ion, jangan absorpsi. Tapi kalau kita mau menyerap tanpa pertukaran ion, silakan gunakan absorpsi, itu saja sih. Nah, pertimbangan efisiensi. Absorpsi efektif untuk senyawa organik ternyata. Dan pertukaran ion tentunya untuk senyawa ionik, sesuai dengan namanya. Pemilihan peralatan berdasarkan kebutuhan proses industri dan karakteristik bahan. Ya, kurang lebihnya mengenai absorpsi adalah seperti ini sebetulnya ya. Jadi Anda tentunya saya bebaskan
untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pertukaran ion dan juga adsorpsi ini. Banyak sekali literatur yang ada, kemudian juga pasti Anda juga sudah banyak bekerja atau memahami mengenai pertukaran ion ini pada saat kuliah di TKPP ini pada semester-semester sebelumnya. Jadi biar nggak duplikasi, saya tidak akan ini lagi. Baik, mungkin ada pertanyaan barangkali. Silakan kita ini aja. Kebetulan apa? Bentar, ini view mana? Dari aktivitas jarang ini sih ya, saya menggunakan ya masing-masing ini ya. Data letak, oke. Ya, oke. Ntar saya yang hadir ada berapa? 9, 11, 10 ya. Ntar ya, ini jadi mohon maaf ya, tadi saya lupa gitu ya. Jadi pagi itu sebetulnya ada saya, tapi mau nama juga lupa, mau gimana lagi. Lupa untuk membuka ini tanya, nggak apa-apa lah, nanti saya bilang ke Pak Ramdan lah. Buat ini kuliah hari Jumat, sekarang tanggal 1 November lah, nanti saya bilang ke Pak ini. Ya, ini yang hadir oke lah. Kemudian coba saya kirim ini ya materi yang hari ini, mungkin sekedar hanya buat inilah, buat bacaan di kala senggang aja lah mungkin. Karena ini sebetulnya materi yang Anda juga sudah sangat memahami. Baik, ada pertanyaan? Ya, saya sebenarnya pengen satu sekali ini ya, offline dulu. Ya, kita online dulu aja lah. Mungkin kalau Jumat depan bisa, nggak tahu gimana nanti. Ya karena kalau offline cuma hanya bisa 4-5 mahasiswa, yang lain nggak bisa. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri sekian. Silakan mempelajari, masih ada waktu 2 jam lebih dalam arti buat ini prakteknya di sini ya, karena pada dasarnya kita tinggal melihat-lihat mengenai peralatan seperti yang sudah saya sampaikan dari kemarin mengenai destilasi, kemudian evaporator, dryer, dan juga mengenai adsorpsi. Anda bisa membaca atau melihat perangkat untuk lebih memahami bagaimana konstruksi dan peralatan itu sendiri ya. Baik, kalau nggak ada, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, selamat belajar. Ya, kembali.